Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eris Putri Syakila dari kelas PBSB. Nah, pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kompensasi yang ada dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen kompensasi itu apa sih? Nah, dapat kita jelaskan bahwa manajemen kompensasi ini merupakan proses pemberian imbalan dari perusahaan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka terhadap organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Jadi, kompensasi tidak hanya berupa gaji atau upah, tapi juga mencakup berbagai tunjangan, bonus, insentif, dan fasilitas lain yang diberikan oleh perusahaan. Nah, dengan kata lain, kompensasi ini merupakan segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan mereka kepada perusahaan. Tujuan utama dari manajemen kompensasi ini merupakan untuk menarik, memotivasi, dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Melalui sistem kompensasi ini yang adil dan kompetitif, perusahaan itu dapat meningkatkan semangat kerja karyawan tersebut dan menumbuhkan rasa loyalitas serta dapat mengurangi tingkat turnover atau keluar masuknya pegawai. Jadi selain itu, kompensasi ini juga berfungsi sebagai alat pengendalian biaya dan sarana untuk mencapai keadilan baik secara internal maupun secara eksternal. Jadi, secara umum ini kompensasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kompensasi secara langsung dan kompensasi secara tidak langsung. Nah, jenis kompensasi secara langsung ini dapat meliputi seperti gaji pokok, upah lembur, bonus, dan insentif yang dibayarkan secara langsung oleh perusahaan kepada karyawan. Tetapi, kompensasi yang tidak langsung ini mencakup tunjangan kesehatan, asuransi, fasilitas kendaraan, program pensiun, serta berbagai bentuk kesejahteraan lainnya yang diberikan perusahaan kepada pegawai tersebut. Nah, dalam praktiknya kompensasi perusahaan ini harus memastikan bahwa sistem kompensasi yang diterapkan ini harus sesuai dengan kemampuan perusahaan, standar industri, dan peraturan pemerintah. Jadi, kompensasi yang terlalu rendah itu dapat mengakibatkan karyawan tuh merasa tidak dihargai. Sedangkan jika kompensasi yang terlalu tinggi itu bisa membebani keuangan perusahaan. Karena itu, diperlukannya keseimbangan antara kepentingan karyawan dan kemampuan organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, dapat kita simpulkan bahwa manajemen kompensasi ini berperan yang sangat penting dalam menciptakan hubungan kerja yang sehat dan produktif antara perusahaan dan karyawan. Kompensasi yang adil, layak, dan kompetitif akan mendorong karyawan untuk bekerja dengan lebih baik serta dapat membantu perusahaan ini mencapai tujuannya secara efektif. Nah, sekian itulah penjelasan tentang manajemen kompensasi yang sering terjadi di lingkungan perusahaan antara hubungan perusahaan dan pegawai, dan supaya bagaimana hubungan antara perusahaan dan pegawai tersebut dapat berjalan secara efektif. Nah, sekian dari saya penjelasan tentang manajemen kompensasi. Semoga dapat dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.